batin kepada istri itu ibadah. Nah, kemudian mendengarkan murotal kaset itu juga ibadah. Kalau saya memberikan nafkah batin sambil mendengarkan murotal kajian fikih kami itu ada kajian fikih as'ilah farudiyah. Jadi segala macam persoalan yang diawali dengan huruf lau, andai gini gitu. Teringat tadi ada kisahnya Hamdolah, kemudian ada yang ini jima dan lain sebagainya. Ada satu soal farodi yang mungkin niki kami butuh pencerahan dari Bapak Kiai. Butuh pengkhayalan kamu. Mboten. Jadi Kanjeng Nabi niku dawuh wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jadi kalau mau sedekah itu enggak harus pakai uang, bahkan memberi nafkah batin kepada istri itu juga termasuk ibadah sedekah, ngoten. Istrinya mau ya. Oke. Nah, ada soal farodhi niku ngenten. Itu kan ngasih nafkah batin ke istri kan ibadah. Kemudian mendengarkan rekaman. Ya, kalau istrinya nolak berarti nolak ibadah ya maksudnya. Mboten. Kalau farodhinya ngenten yai. Ngasih ibadah, ngasih nafkah batin kepada istri itu ibadah. Nah, kemudian mendengarkan murotal kaset itu juga ibadah. Kalau saya memberikan nafkah batin sambil mendengarkan murotal nah ini tuh gimana hukumnya, mantan? Kan sama-sama ibadah, mantan. Turun, sampun. Kemudian sub pertanyaannya lagi, apakah jadi murotal tadi apakah wajib kita mendengarkannya, ngoten? Karena rekaman ini. Baik, yang terakhir, perkenalkan nama saya Afifuddin dari Fakultas Ilmu Administrasi. Namanya siapa? Afifuddin. Beda dengan ini, Afifullah. Ya, Afifullah. Kalau ini muannas yang saya mudzakkar. Baik, saya tidak keluar dari konteks dan saya tidak korupsi. Saya hanya satu ucapan saya di dalam hadis Sahih Muslim, al mukminu al qawiyyu khairun wa habu ilallah minal mu'min wa adh-dhaifi. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana apabila ada orang kuat punya kemampuan tetapi lebih memilih uzlah seperti yang dilaksanakan oleh Imam Ghazali ketika menjadi rektor di kampus An-Nizamiyah. Kemudian beliau menemukan segala sesuatu yang mengatakan bahwa saya harus lebih uzlah daripada jadi rektor. Saya keluar saja, saya uzlah saja di masjid sampai akhirnya bisa menghasilkan karya yang monumental yaitu Ihya Ulumuddin. Jadi mohon arahan dari Gus Pak lebih arahan ke rektor disuruh ngomong yang jelek. Maksudnya ini uzlah, kamu yang rektor. Mohon arahnya antara uzlah dengan menjaga kekuatan itu lebih bagus mana? Terima kasih. Terus tadi yang dari jenengan tanya apa tadi? Murotal lah. Kalau ngawur kira-kira. Maksud saya gini, ngawur, tanyakan pakar psikologi. Memangnya mungkin orang sengawur kamu nikmati istri kemudian iya, makanya saya tadi bilang kalau istri kamu cantik itu mungkin pertanyaan itu tidak muncul. karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Ya kan, karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Tapi kalau all out nggak bisa ya. Ya makanya pertanyaan tadi itu kadang-kadang ngawur itu ya penting. Jadi itu kan sebetulnya hadis itu bukan untuk tadi untuk fardiyah tadi, untuk pengandian itu. Bukan untuk pengandian. Nabi itu ingin semua kebaikan sebenarnya mudah, keseharian kamu itu sudah ibadah. Termasuk ngumpulin apa? Istri.
Nah, itu Nabi itu hanya ingin cerita tentang betapa mudahnya masuk surga. Makanya saya itu termasuk kiai yang menyetujui itu. Masuk surga itu gampang. Saya sering bilang ke jamaah saya, surga itu kan kamu sudah dikasih kuncinya, miftahul jannah la ilaha illallah. Neraka kamu tidak punya kuncinya kok bisa masuk. Harusnya orang itu nggak bisa masuk neraka karena nggak megang apa? Kita ini kan hanya pegang kunci surga. Tapi ada orang kiai yang bantah, Gus, mungkin neraka tanpa pintu. Jadi blang-blang saja. Terus saya bilang, tapi saya tidak tahu alamat neraka, saya tidak tahu. Yang saya tahu alamat surga. Makanya saya sampai sana. Kalau kamu mungkin tahunya alamat neraka, makanya kamu sampai sana. Ya kan jelas kan miftahul jannah. Orang udah pegang kunci kan menang ayam sudah. Apalagi kita ya kan orang pesantren sering tahlilan, kuncinya banyak. Mau lipat pintu mana kan kita sering. Ya kan kita kan sering tahlilan, itu kuncinya kan. Jadi Nabi itu di hadis wa fi buti ahadikum sadaqah itu Nabi ingin memberi contoh segampang itulah apa masuk surga. Terus tadi yang Abi Budin tanya apa? Bagaimana uzlah dengan ngomongnya sama rektor. Saya termasuk yang sudah uzlah, tapi tadi karena tetap punya kesadaran kitmanul ilmi itu dosa dan tabligh itu wajib. Makanya tak genti, saya ngaji Rebo itu ya kayak saya nemuin jenengan. Saya sering cerita ke anak-anak saya uzlah itu enggak kena hisab Allah, karena prakteknya saya kalau urusan ilmu itu saya nerima tamu tapi hanya urusan ilmu. Kalau tamu-tamu apalagi adat NU itu kadang kan kacau. Maksudnya kacau gini, kiainya itu istrinya satu, kadang tanya, Gus, doain saya istri 4 tuh rukun semua. Aduh. Terus ada kiainya tuh karuan miskin, nggak punya pom. Saya sering punya tamu, nggak. Gus, saya ini punya pom 2, doain laku semua. Itu kan bikin kiainya ngenes, kiainya itu nggak punya pom. Saya itu termasuk kenapa gak terima tamu itu dosanya tamu-tamu yang ngawur-ngawur itu termasuk itu. Saya sebetulnya termasuk kiai yang mapan ya, tapi mewakili kiai yang tidak mapan. Terus sering kiai kampung komplain saya, Gus bener jenengan Gus, kadang kita mu jangan kurang ajar terus serti aku melarat. Iso kon ndongakno pom, wong aku tuku bensin wae utang. Jadi kadang-kadang kiai desa mau gue jimat toh, disangoni 1.000, itu nggak ono toko kularis gini lor. Itu kan pamer halus loh, sebetulnya itu pamer. Jadi uzlah itu ya ada sebabnya, dipicu tadi kemarahan-kemarahan sama tamu-tamu itu. Lah tamu kok sopan tuh gimana? Tema yang menentukan dia. Kita yang punya rumah mungkin kan punya masalah keluarga, tapi tamu itu kan yang menentukan tema. Iya saya mau nikah lagi, doain 2 istri saya rukun. Mungkin ini kan juga ngenes. Kadang istri satu saja mendekati cerai kok ada orang. Oh iya kan ngawur betul itu tamunya itu. Jadi sampean kan gak rasanya jadi kiai itu kalau tamu itu macam-macam. Saya kan termasuk kiai yang gak pati tertarik kaji berkali-kali. Saya pernah haji. Itu kadang ada tamu travel tuh, saya doain setiap tahun bisa haji. Padahal saya tidak termasuk yang berpendapat itu penting. Tapi dia memaksakan untuk didoain tiap tahun bisa haji. Nah ngawurnya lagi kadang dia salam tempel di depan, kalau nggak bilang iya kan sungkan. Makanya saya kan termasuk kiai mapan, saya bilang ini kalau kamu udah ikhlas temanya apa dulu, uang pegang dulu kan.